yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Puasa lalim Islam. Ya serius hari ini ya, lu yang puasa, gue yang lapar, nggak bener lu. Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Owen Rifigosal. Saudaraku, kalau kita mengikuti media sosial, baik itu YouTube, bahkan juga berita-berita nasional, hari-hari ini yang paling viral berkaitan dengan seorang yang bernama Joseph Paul Zhang. Saya mau memberikan tanggapan berkaitan dengan orang ini. Kenapa? Karena banyak orang yang salah mengerti siapa dia dan ajarannya. Yang pertama, Joseph Paul Zhang ini memang mengatakan bahwa dia adalah seorang pastor atau pendeta. Dia mengatakan bahwa dia orang Kristen. Dia mengatakan bahwa dia mau mengajar orang-orang dengan kebenaran. Tetapi semua saudaraku harus tahu bahwa sebenarnya apa yang dia ajarkan sangat bertentangan, bahkan berbeda dengan kebenaran Alkitab. Jadi kalau ada saudara-saudaraku yang mengatakan bahwa Joseph Paul Zhang ini mewakili pemikiran atau mewakili konsep pemahaman yang dimiliki oleh orang Kristen, itu sudah salah besar, tidak benar. Karena apa yang dia beritakan sangat bertentangan dengan kebenaran Alkitab yang dipercayai sebagai firman Allah yang sempurna, yang utuh, dan itu penuntun kehidupan orang Kristen. Memang mungkin saudara-saudara melihat, mungkin dia buka Alkitab, membaca Alkitab, menyanyikan mungkin pujian-pujian yang katanya itu dikutip dari Alkitab, tetapi saya mau katakan bahwa apa yang dia ajarkan banyak sekali yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Alkitab, bahkan melecehkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Jadi saudaraku semua, saya mau katakan bahwa Joseph Paul Zhang tidak mewakili kekristenan di Indonesia, bahkan di mana-mana. Tidak, karena dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Yang kedua, ketika kita melihat pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Allah, apa saja yang bertentangan? Yang pertama sudah jelas bahwa dia adalah nabi palsu. Kenapa nabi palsu? Karena tidak ada ajaran di dalam Alkitab yang mengatakan akan ada nabi yang ke-26. Tidak ada. Dia katakan bahwa dia nabi yang ke-26. Meskipun kalau di dalam Alkitab, saudaraku, saya mau katakan bahwa tidak ada nabi juga yang dia sebutkan. Itu adalah ajaran kepercayaan lain. Tapi ketika dia mengatakan bahwa dia adalah nabi yang ke-26, ini adalah bukti kesesatannya. Kenapa? Kita harus buktikan berdasarkan Alkitab. Kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-24. Dikatakan di sana ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi saudaraku, di zaman-zaman akhir, menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi dunia, akan banyak Mesias-Mesias palsu yang mengatakan bahwa mereka penyelamat. Akan banyak nabi-nabi palsu yang mengatakan mereka membawa kebenaran firman Tuhan, meluruskan ajaran-ajaran yang salah, padahal apa yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan Alkitab, dan sudah jelas bahwa
apa yang dia sampaikan atau Joseph Paulzang sampaikan ini sudah Alkitab katakan, camkanlah itu. Firman Allah sudah beritahu kita bahwa akan ada nabi-nabi palsu dan salah satunya adalah Paulzang ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan dia dikatakan menjelek-jelekkan agama lain. Berkaitan dengan dia melakukan penistaan agama. Ya memang kalau kita lihat perkataan-perkataannya sungguh kotor. Perkataan-perkataannya sungguh tidak baik. Perkataan-perkataannya sungguh tidak benar. Apakah ini mencerminkan seorang yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus? Apakah ini mencerminkan seorang yang memiliki Tuhan Yesus dalam hidupnya? Tentulah tidak. Karena orang yang mengatakan diri bahwa dia memiliki Roh Kudus di dalam hidup, pasti dia akan mengeluarkan kata-kata yang menjadi saluran berkat Allah bagi banyak orang. Berapologet atau menyampaikan kebenaran tentang apa yang kita imani, membentengi orang-orang Kristen dari penyesatan atau dari hal-hal yang tidak benar yang mau meracuni pikiran dan pemahaman mereka, itu baik. Tapi hendaklah ketika mungkin kita mau berapologet, ketika kita mau memberikan pertanggungjawaban atas iman kita, atas apa yang kita percaya, untuk menolong juga orang-orang Kristen yang lainnya yang mungkin pemahaman mereka kurang, mereka lemah secara pemahaman, kita harus menyampaikannya dengan santun, dengan sopan, dan dengan cara yang benar. Jadi Paulzang ini ketika dia mengatakan hal-hal yang kotor berkaitan dengan dia katakan dia nabi ke-26, meluruskan nabi yang ke-25 dengan perbuatannya ini itu, bahkan juga menghujat orang-orang saudara-saudara kita seberang yang mengatakan dia mereka berpuasa dengan cara yang lalim dan lain sebagainya. Ini hal yang tidak benar, tidak diajarkan di dalam kekristenan untuk menjelekkan agama lain, tidak, sama sekali tidak. Malahan kita orang Kristen diajarkan untuk memberitakan Kristus, untuk menjelaskan tentang Kristus kepada siapa saja supaya mereka bisa menerima dan percaya. Itu tujuan untuk kita berapologet. Untuk kita mendidik orang-orang, tujuannya itu. Bukan untuk menjelekkan agama lain. Jadi tindakan dari orang yang melaporkan ya sudah benar. Memang perkataan-perkataan yang tidak benar, yang melanggar undang-undang ITE di negara kita, ya memang harus dilaporkan. Apalagi dia yang menantang untuk dilaporkan. Nah ini, jadi saya sangat mendukung ketika ada orang yang melaporkan Joseph Paulzang. Ya memang harus ditindak, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Dan orang ini harus dicari, ditangkap. Nah, yang terakhir yang saya mau katakan bahwa jika memang mau menindak tegas Joseph Paulzang ini, orang-orang juga yang melakukan penistaan agama terhadap ajaran Alkitab, yang menafsirkan seenaknya, itu juga harus ditindak. Kalau kita dengar baik-baik apa yang disampaikan Yahya Walloni, dia katakan orang Kristen itu seperti setan. Dia katakan orang Kristen juga begini-begini, bahkan juga menghina Alkitab yang dimiliki dan dipercayai oleh orang Kristen sebagai firman Allah. Bahkan juga ada Irena Handono, bahkan juga ada Nandar, bahkan juga ada pengajar-pengajar yang lain yang melecehkan Alkitab. Apakah mereka ditindak? Ya harus ditindak. Karena di dalam negara hukum, keadilan yang berlandaskan hukum itu harus ditegakkan kepada semua orang. Bukan hanya ditegakkan kepada minoritas, tetapi juga kepada mayoritas ya harus ditegakkan. Apalagi kepada Yahya Walloni itu, aduh mulutnya kotor sekali, mulutnya tidak benar. Bahkan kalau sudah tidak mampu untuk memberikan pemahaman kepada umat, untuk meluruskan umat, dia akan mengeluarkan kata-kata mengancam, mengecam orang lain dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang terkasih, ini tanggapan saya berkaitan dengan Joseph Paulzang. Yang pertama, bahwa dia tidak mewakili kekristenan. Yang kedua, ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab karena dia nabi palsu. Yang ketiga,
ya memang penegak hukum silahkan menindak dia. Yang keempat, tindak juga orang-orang lain yang menghujat kekristenan dengan begitu gencar sampai hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehingga kita berapologet dengan waras, dengan benar, dengan santun, supaya orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka bisa mendengar tentang Dia, menerima dan percaya kepada Dia, dan surga bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.